nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ayat yang saya hormati Pak Agus selaku Ketua Majelis Ta'lim Bapak-bapak Baitul Mawadah dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Saya sebutkan aja waktu ya. Ada Kong, ada Pak Agus sendiri, Pak Heru, Pak Herja panggilannya. Iya, Herja. Mantan baru katanya. Ya, makanya. Stok lama, Pak. Baru stok lama. Ada Pak Lutito, Pak Gun, Pak Nasir, kemudian Pak Ahmad dan Pak Wendy. Bersyukur kita kepada Allah. Oh ya maaf, juga termasuk yang ikut bergabung di kajian ini melalui media Zoom ya, ada Budian, Wida, kemudian ya dan yang lainnya. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini atas izinnya di tanggal merah nih 17 Agustus kita kembali dipilih oleh Allah untuk bisa hadir dan berkumpul di majelis kecintaan Rasulullah, yaitu majelis ilmu, di mana Rasul membahasakan majelis ini dengan taman-taman surga. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu, pertama mereka adalah orang-orang pilihan Allah, spesial. Gak semua orang, gak semua orang itu dikasih kesempatan dan ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Meskipun sehat, meskipun punya waktu, kalau orang terpilih gak bisa hadir ya. Ada aja alasan dan asbabnya gitu ya. Jadi bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah untuk bisa bergabung di majelis ilmu. Karena orang-orang yang bergabung di majelis ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Yang artinya Allah menyuruh semua manusia ke Darussalam dalam kurung surga. Jadi semua orang diajak ke surga sama Allah. Wa yahdi, dan Allah memberikan huda, petunjuk atau hidayah, may yasha', hanya kepada yang Allah kehendaki saja. Semua diajak ke surga, tapi yang dikasih mapnya hanya yang Allah kehendaki doang. Dikasih map, yang nggak dapat map, yang putar-putar gitu. Kalian kan, ya, perasaan surga ada di depan mata, begitu dicek, nggak tahu makin jauh. Kan gitu ya kalau kita nggak pakai map kan gitu. Jadi hanya orang-orang yang dipilih aja yang Allah kehendaki saja. Wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim, dan hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus. Semoga kita yang hadir pada pagi ini termasuk orang-orang yang masuk di dalam jalan Allah dan Allah kehendaki mendapatkan hidayahnya. Amin. Yang kedua, kenapa Rasul membahasakan majelis ilmu ini dengan taman-taman surga? Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan garansi atau jaminan dari Rasul kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga. Mari dibahas ya Pak Hussein. Di kajian sebelumnya masalah Katolik berjalan misukini ilman sa'alallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu dapat jaminan dari Rasul kemudahan untuk masuk ke pintu surga. Kenapa? Kan ada sebabnya. Kenapa? Karena sudah disampaikan juga di kajian sebelumnya bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dimohonkan ampunannya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada dalam bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di air. Semuanya beristighfar, senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Jadi pas tadi kita dengan basmalah tuh, udah tuh, langit, bulan, bintang, termasuk ikan-ikan yang ada di air, semuanya mulai beristighfar secara kontinu terus menerus sampai kajian ini selesai, memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa engkau ya. Ampuni dosa Pak Agus Hidayat, dosa Pak Agus yang kedua nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dosa Pak Wendy, Pak Herja, semuanya pun. Kalau Pak, Waalaikumsalam. Ya. Dan yang menjadi catatan, kenapa orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan
dimudahkan jalan menuju surga karena dimohonkan ampunannya oleh seluruh makhluk yang jumlahnya gak sedikit kan, banyak banget. Bintang aja berapa heksatriliun kemarin tuh, bintang tuh berapa banyak. Dan yang lebih penting lagi, mereka adalah makhluk yang sama seperti kita di hadapan Allah, statusnya sama-sama makhluk. Bedanya, kalau kita beristighfar kepada Allah, kita ini makhluk yang demen banget maksiat. Pagi tobat, siang kejadian lagi. Januari tobat, Februari ulang lagi. Kumat. Tapi kalau bintang, ikan, ya bulan, itu makhluk Allah yang gak pernah maksiat sama Allah. Jadi sekali aja mereka beristighfar, kalau bahasa bojongnya kelar deh. Insya Allah dosa-dosa kita yang barusan aja kita kerjain. Misal tadi pagi ya kita ngapain gitu ya, kita ngeselin istri misalnya dan sebagainya. Saat ini lagi dimintain ampunannya sama makhluk-makhluk semua yang dilangitkan ini. Jadi itu ya kenapa Rasul menyebut majelis ilmu ini dengan taman-taman surga. Maka insya Allah orang-orang yang duduk di depan saya ini adalah calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Yang Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi mari sama-sama kita awali kajian kita dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga doakan ya Bapak-Bapak sekalian, kita doakan jika pagi ini ada saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka semua untuk mampu sabar dan ridho atas takdir ini, juga kepada yang merawatnya, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat mereka sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan berterima pahala buah dari kesabaran saat ini. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah selamatkan, Allah sehatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang gak bisa gabung karena harus berikhtiar, karena harus upacara dan sebagainya, semoga Allah lancarin semua kegiatannya. Ya, yang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua kekhilafan dan kesalahan mereka. Allah tutup aib-aib mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Dan terakhir kita mohon Bapak-Bapak ya kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Amin. Bisa berhaji dan berumroh dengan mabrur dan mabrurah bareng-bareng sama keluarga yang kita sayang dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa judul kajian kita sebagai pengantar sebelum kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin hari ini adalah mengenal Quran. Itu judulnya ya. Mengenal Quran. Ini judulnya agak nyebelin gitu. Seolah-olah kita nggak kenal sama Quran. Padahal siapa sih yang nggak kenal Quran kan itu harus. Iya. Tapi kita kenalannya hari ini bukan sekedar kenalan. Kalau orang udah kenalan, terus sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya jadi apa kalau teman? Awalnya cinta, lama-lama jadi jatuh cinta, jadi akrab gitu. Dan orang kalau udah akrab itu beda sama kenal. Kalau kenal cuma tahu doang,
Itu siapa Pak Indra? Kong Rojali. Udah selesai. Rumahnya di mana? Nggak tahu. Saya nggak tahu rumahnya Kong di mana. Belum akrab, cuma sebatas kenal, kan gitu. Tapi orang kalau kenal dan akrab, itu kalau ditanya, ini sebelah Pak Agus siapa? Pak Heru namanya, Heru Jamal, panggilannya Herja, Pak Indra. Iya. Pengantin baru tuh, apa pengantin baru nih kita tahu. Itu kalau udah akrab begitu tuh. Pengantin baru tapi stok lama, wah dia lebih akrab lagi tuh kalau gitu. Tahunya sampai detail. Nah, maka makna mengenal Quran pagi ini bukan sekedar kenal nih, tapi kita pengen berakrab ria dengan Quran. Jadi kita kenal sampai detail tuh. Ini Quran ini sebenarnya apa sih? Gitu ya. Kenapa sih Allah turunin Quran? Kita mesti tahu sampai sedalam itu supaya tadi kata Pak Herja, supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Quran. Dan kalau udah cinta, ya kalau udah cinta nih, orang kalau udah cinta tuh kalau ketemu pengennya sebulan sekali apa sebulan 2 kali. Kalau udah cinta nih. Setiap saat ya, setiap saat. Kong waktu pacaran dulu, kita flashback nih Kong. Waktu dulu kita pacaran nih, ya ceritanya masih pacaran deh, ya. Itu kan biasanya, ini bahasa jadi lo kalau waktu puncak tuh hari apa biasanya waktu puncak? Sabtu. Malam minggu. Malam minggu kan? Iya. Malam minggu kita janjian nih sama pacar kita. Pertanyaannya, emang malam minggu doang kita ketemu? Ya enggak juga sih ya. Iya malam minggu ngapel. Tapi kan malam Jumatnya Sampingan. Iya. Yang terbangun punya alasan. Ada di rumah nggak besok? Malam minggu bang? Nggak besok malam Jumat. Ada yang mana? Ajuaru. Kayaknya kamu kayaknya segala ketinggalan yang kemarin. Dalam ketinggalan. Mau nawarin minum buku lah. Ada aja alasannya biar bisa ketemu. Orang kalau udah jatuh cinta itu selalu punya alasan supaya dia bisa selalu ketemu. Sama, orang kalau udah cinta sama Quran selalu punya alasan untuk bisa ketemu sama Quran, untuk selalu bisa hadir di majelis ilmu. Kalau udah cinta, tapi kalau orang nggak cinta, itu ketemu aja malas, ya kan? Dijadwalin malam itu juga dia nggak datang, orang tidak dulu. Tapi kalau orang udah jatuh cinta, itu sekali itu nggak cukup. 2 kali kurang, 3 kali ketemu juga masih kurang. Kalau perlu setiap hari bisa ketemu. Kan gitu. Nah, dengan mengenal Quran ini, insya Allah muncul ya akan tumbuh rasa cinta kita kepada Quran, sehingga pertemuan kita dengan Quran itu menjadi pertemuan yang sangat kita nantikan. Kita pengen banget ketemu lagi kapan kita belajar lagi. Dan itu akan tumbuh Pak. Ya, kalau benar cinta kita kepada Al-Quran, makanya dimulai dengan mengenal. Al-Quran adalah buku petunjuk manual. Al-Quran ini yang Allah turunkan adalah buku petunjuk manual dari Allah yang Allah turunkan untuk menjamin keberlangsungan hidup kita sebagai makhluknya itu berjalan dengan oke, berjalan dengan asik, berjalan dengan baik. Kenapa supaya berjalan dengan baik? Karena berpotensi kita ini hidup dan perjalanan hidup kita itu gak asik. Iya gak? Berpotensi gak hidup kita ini gak enak? Berpotensi. Pernah gak ngalamin hidup gak enak? Sering. Udah hatam Pak. Ya, karena kita berpotensi menjalani kehidupan ini dengan tidak bahagia, dengan gak enak, dengan kecewa, makanya Allah turunin Quran untuk menjamin supaya yang hidupnya kecewa jadi gak kecewa, yang hidupnya galau jadi gak galau. Ya, jadi buku petunjuk itu atau Al-Quran ini diturunkan Allah untuk apa tadi? Menjamin hidup kita Teratur, berjalan dengan baik. Kita berjalan dengan baik. Gitu. Dan dari sisi yang lain, diturunkannya Al-Quran itu menjadi bukti bahwa kita gak bisa ngatur diri kita dengan aturan kita sendiri. Kalau pengen bahagia gak bisa. Al-Quran itu diturunkan menunjukkan betapa lemahnya kita mengatur kehidupan kita sendiri. Makanya kalau kasih manual booknya sama
waktu kita beli alat elektronik baru, ada nggak buku petunjuk manualnya? Ada. Terus untuk apa tuh pabrik ngeluarin buku petunjuk manual atas produk yang dia bikin? Ayo. Ya, supaya kita tahu menggunakannya, menjalankan. Kita sebagai pemakai supaya tahu cara makainya. Terus apa lagi? Ya, Yang betul. namanya produk itu pasti sempurna atau pasti nggak sempurna? Pasti nggak sempurna. Ada aja kerusakannya, ya kan? Nah, buku petunjuk itu dibikin sama pabriknya Menutupi kekurangan. Iya. Lu beli speaker nih, kok nggak ada suaranya ya? Baca buku petunjuknya. Jika suara tidak keluar, satu, cek kabel terhubung atau tidak dengan sumber listrik. Iya. Cek. Jadi begitu nggak ada suaranya, kita cek. Oh iya belum colokin. Masih nggak keluar juga, tekan tombol on off. Ya tombol on off. Masih nggak keluar juga, ya kan? Cek kondisi kabel. Pokoknya gitu. Jadi ketika dia nggak berjalan dengan baik, itulah fungsi dari buku petunjuk tadi. Sama. Ya, ketika hidup kita berjalan dengan tidak baik, nggak bahagia di intinya, maka back to Quran itu akan mengembalikan kebahagiaan hidup kita. Jaminan Allah. Buka surat Toha ayat 2, surat ke-20 ayat yang kedua. Surat Toha ya, surat ke-20 Ma'anzalna alaikal Qur'an. Ayat berapa? ayat 2. Oh, Prioritas Ya, ini iya. bagus belum asal bagus. Oh ya. Bagus juga. Oh. Toto. Surat berapa tadi? Toha ayat 2. 12 ya. Silakan dibaca ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana Ma anzalna alaikal Qur'ana 3:12. Ya. Artinya bagus. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kalau bilang nih, kita kalau ngaji, ya kalau kita hadir di majelis ilmu, apapun nama majelis talimnya, dimanapun ngajinya, itu potensinya ketemu dengan ayat Quran gede nggak kalau kita ngaji? Gede banget. Ya namanya kajian, ya pasti ada aja ayat yang dibahas, kan? Jadi terus kalau bilang Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu dalam kurung Muhammad. Ya, Muhammadnya bisa jadi Agus Salim, bisa jadi Agus Hidayat, Bang Herja, Engkong dan siapapun. Kenapa bahasanya kami di sini? Bukankah Allah itu satu, Pak Indra? Kan gitu ya Pak Agus ya? Iya. Kok kami sih bahasanya sering kita ketemu dengan kata kami dalam Quran? Kenapa tuh Pak Agus begitu ya? Kan Allah cuma satu, kenapa kami? Kalau kami jamak ya kesananya banyak. Kita lagi berkenalan sama Quran. Jadi ketika di Quran itu mengatakan kami dalam konteks Allah, karena yang menurunkan Quran itu siapa? Allah. Allah langsung ke Rasulullah Muhammad atau lewat perantara? Siapa perantara? Malaikat Jibril. Allah dan malaikat Jibril itulah menjadi kami. Jelas ya? Kamilah yang berhak menolong orang-orang yang beriman, kata Allah. Kami misalnya. Ya karena bukan Allah langsung turun tangan. Allah lewat malaikatnya, Allah lewat makhluk-makhluknya. Pak Agus ada masalah, ditolongin sama Pak Herja. Kan Allah semua yang gerak itu. Itu kenapa bahasanya kami. Allah dan delegasinya, para malaikat, para nabi, rasul, terus sampai manusia dan sebagainya. Jadi kalau dengar kata kami, itu bukan berarti Allah artinya banyak, tapi Allah dengan apa malaikat-malaikat, makhluk-makhluknya dan sebagainya.
Jelas ya? Ya. Lanjut. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita menjadi susah. Allah yang bilang itu. Ya. Berarti mahkum mukhalafah atau pemahaman terbaliknya apa dong? Aku tidak turunkan Quran ini buat bikin kamu susah ya kata Allah. Pemahaman terbaliknya apa berarti? Udah kayak kita mudah, gampang. Berarti Allah nurunin Quran kepada kita supaya Kita mudah menjalani supaya hidup. jadi mudah hidup kita. Bukan buat nyusahin tapi buat nyenengin. Jelas nggak? Iya. Jelas. Maka kalau orang rajin ngaji tapi hidupnya nggak seneng, berarti ada yang salah. Karena orang rajin ngaji berarti sering ketemu Quran nggak? Sering. Kalau sering ketemu Quran berarti harusnya seneng nggak hidupnya? Harusnya Senang. Kalau udah jaminan sini. Iya. Kan Allah bilang, aku tidak turunkan Quran buat nyusahin kamu, berarti buat nyenengin kita. Udah rajin ngaji, hidupnya kesel mulu, ngedumel mulu, kecewa terus. Ada yang salah nih dengan pengajiannya. Bukan gurunya yang salah, bukan gurunya, bukan Quran yang salah, tapi cara dia memahami Quran itu yang bikin dia, yang membuat dia menjadi gak bahagia. Jelas sampai di sini? Jelas. Berarti kalau hari ini kita kumpul nih pagi ini di majelis ini, itu artinya apa? Kalau dalam konteks ayat ini, Allah akan bikin hidup kita senang. Oke lah, gue udah seneng lah hari ini kok. Iya, kesenangan hari ini kita mungkin di level 10. Dengan ngaji, kita pulang jadi level 11 tuh senangnya kita. Bisa 12, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Jelas sampai di sini? Jelas. Kita kenalan sama Quran deh. Oh gitu ya. Jadi Quran itu diturunin buat nyenengin kita. Maka kalau kita ngaji dan kita gak bahagia, ada yang mesti kita beresin dengan kajian kita. Yang pasti bukan Quran yang mesti beresin, kita aja yang mesti beresin. Ada yang salah nih kayak gitu. Kan gitu ya. Oke. Ada nggak dalam kenyataannya orang ngaji tapi gak bahagia hidupnya? Ada. Ada nggak kenyataannya orang ngaji tapi gak berubah? Ada. Ngaji nih, tapi mulutnya tetap pedes kalau ngomong. Iya. Ngomongnya jarang sih, tapi sekali ngomong nyebelin banget. Iya. Jarang ngomong. Cuma sekali ngomong, ini so-rt sakit hati. Ada banyak orang banget. Begitu ngomong yang tersinggung banget. Ada tuh yang begitu. Anteng banget. Ya, nah itu tujuannya. Jadi kita harus paham nih. Berarti kalau kita udah ngaji, hidup gue harus bahagia. Itu mental itu harus ada. Gue ngaji, maka gue harus bahagia. Kalau kita belum bahagia juga, terusin ngajinya sampai ketemu titik itu. Karena tujuan Allah menurunkan Quran untuk membuat kita menjadi bahagia. Tuh. Yang kedua, berarti Al-Quran ini isinya adalah petunjuk-petunjuk dari Allah kepada kita supaya kita bahagia. Buku petunjuk manual pada saat kita beli speaker, ada bahasa itu. Biasanya satu bahasa atau banyak bahasa? Beberapa bahasa. Beberapa. Apa aja biasanya? Inggris, pasti. Cina biasa. Spanyol, Tergantung negara pemakai Iya, dijualnya itu. Iya, Biasanya. benar. Iya kan? Oke, kita baca nih, speaker kita rusak nih, kita baca buku petunjuknya. Ternyata nggak ada bahasa Indonesia di situ tuh. Inggris, Spanyol, Cina. Kira-kira selesai nggak masalahnya? Belum. Kalau kita nggak ngerti bahasa tersebut, Enggak. nggak selesai. Sama. Ini Quran diturunin Allah buat bikin kita bahagia. Kalau kita baca, iya kan? Kalau kita baca bahagia kita. Bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah, kita buka Qurannya, ketemu di jawabannya. Tapi kalau kita baca Quran dan kita nggak ngerti artinya, dapat nggak petunjuk kira-kira? Kalau pahala, dapat apa? Pahala insya Allah dapat. Kalau petunjuk belum tentu. Berarti kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dari ayat yang kita baca, berarti kalau begitu kita mesti gimana baca Quran? Harus kita mengerti, kita pelajari, Mesti belajar Apa? sama kita pelajari. Iya. Bisa dengan Arabnya doang kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Kalau pengen dapat petunjuk nih, kita baca bahasa Arabnya, tapi kita nggak tahu artinya, dapat nggak petunjuk? Nggak bisa. Berarti gimana cara bacanya? Kalau belajar, Iya. Baca Arabnya, minimal baca terjemahannya, minimal. Iya kan?
Tapi pernah nggak Bapak baca Al-Quran, terus baca terjemahannya, terus nyurem? Masih. Oh, kami baca nyurem. Masih nggak ngerti. Ya. Pernah nggak begitu? Pernah. Kayak Pernah. tadi arti kami ya. Iya, kayak kami tadi. Iya. Kok kenapa ada banyak? Kalau nggak dijelasin kita nggak ngerti. Iya. Berarti memang harus dipelajari di Quran. Harus berguru ya. Harus berguru, harus ada gurunya. Kan gitu. Kita lihat contoh ayat yang bikin kita nggak ngerti. Udah baca ayatnya, baca artinya, terus masih belum ngerti. Maksudnya. Kita cari contohnya ya. Cari contohnya. Buka surat 13 ayat 31. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 31. Guru. Yang baca gantian ya. Kali gantian. Yang belum baca pokoknya merasa belum, ambil alih. Ambil alih. Biar semuanya kebagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jabalu aw qutiyat bihil ardu aw kulima bihil mauta badilahil amru jami'a afalam ya asilazina amanu al law yasha'u lahu lahadan nasa jami'a wala yahzalu lazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahalu qaribam min darihim hatta yatiya wadullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala utusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk pada manusia semuanya, dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Penaklukan atau penaklukan mereka, sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya. Sadaqallahu lazim. Sip. Makasih ya Pak ini ya. Ayatnya udah dibaca. Ayat berapa tadi Pak? Surat 13 ayat 31. Oh, iya. Ar-Ra'd 31. Surat 13 ayat 31. Udah ketemu ya? Kanan saya ketemu, kanan saya ketemu ya. Perhatikan ayatnya ya. Dan kita lihat terjemahannya langsung ya. Iya. Dan sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci, sekiranya ada bacaan atau kitab suci yang dengan kitab tersebut gunung-gunung berguncang, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati bisa bicara, ya enggak? Tentu Itu Al-Quran itulah dia. Jadi kalau ada kitab yang bisa bikin gunung berguncang, bumi terbelah, orang mati bisa ngomong, maka kitab itu adalah Al-Quran. Ayo, ini Quran depan kita nih. Berarti kalau di Quran kita baca, ada orang mati depan kita, ngomong ke orang mati. Kalau di Quran kita baca, ada gunung depan kita, tuh gunung bergetar. Ini Quran depan kita nih, kalau kita baca harusnya bumi terbelah. Kan begitu tuh. Tapi begitu enggak? Enggak. Oh, enggak. Pernah kita ada orang meninggal bahwa bacain Yasin terus hidup lagi tuh orang. Yasin kan Quran kan? Iya. Hidup lagi enggak? Enggak. Oh, enggak benar gitu berarti ayatnya. Kan gitu ntar kayak gitu. Jadinya Iya kan? Udah baca ayatnya, udah baca terjemahannya, enggak ngerti juga maksudnya apa sih? Betul enggak Pak Nasir? Ya apa maksudnya ya? Nah, banyak nih ayat-ayat yang seperti ini yang kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal dapet, kita nggak ngerti maksudnya. Kenapa demikian? Nah, kita kenal sama Quran. Kenapa begini nih? Karena ternyata bahasa Allah dalam Quran itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, Allah menggunakan ayat-ayat muhkamat, dan yang kedua ayat mutasyabihat.
Oh, jadi Quran itu ayatnya beda-beda tuh jenisnya tuh. Yang pertama apa tadi? Muhkamat. Yang kedua mutasyabihat. Lihat surat Ali Imran ayat yang ke-7. Buka surat 3 ayat 7. Ali Imran. Buka surat 3 ayat 7 ya. Ayat 7. Jalan. Mutasyabihat. Ya, yang belum baca kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi آمنا به كل من ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Ya. Sudah ketemu yang lain ayat 7-nya? Sudah ya? Ya, kalau terjemahannya Pak. Surat 3 halaman Ialah yang 50. menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Ya, stop dulu ya. Sampai situ aja dulu. Oke. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab dalam kurung Quran kepadamu. Allah yang menurunkan Quran kepada kita lewat perantara malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, kepada sahabat, dan terus sampai ke kita ini. Jelas ya? Di antara isinya, di antara isi Al-Quran itu kata Allah, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ada catatan kakinya nggak di situ? Begitu muhkamat ada catatan kaki. Apa bagus catatan kaki? Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, sehingga Dapat gampang dipahami dengan bisa mudah. dipahami dengan mudah. Jelas ya? Jadi ternyata Al-Quran yang 6.236 ayat itu, beberapa di antara ayatnya ada ayat yang muhkamat. Artinya ayat yang gampang banget kita mengerti. Di Quran ini catatannya ya, ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Ada keterangannya di sini gitu. Nah, kita kenalan hari ini. Jadi ayat-ayat yang mudah dimengerti disebut ayat apa tadi? Muhkamat. Dan itulah pokok isi Al-Quran kata Allah dalam Al-Quran. Apa ayat-ayat yang gampang kita pahami? Kalau kita baca kita langsung ngerti. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Gampang banget. Qul ahad. Samad. Iya, oke, anggap gampang ya. Al-Kafirun. Padahal susah banget tuh pahamin Al-Ikhlas. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ayat-ayat yang gampang dimengerti, contohnya, contoh nih. Ya satu, laki-laki yang beriman, maaf salah. Wahai Nabi, kata Allah nih ya, surat Al-Ahzab 59. Sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, jika mereka keluar rumah, maka ulurkanlah jilbabnya ke seluruh tubuh. Ngerti nggak? Iya Pak. Jilbab. Kalau ini kita keluar rumah, selalu pakai jilbab, tutup aurat. Gampang kan? Iya. Nah, itu muhkamat. Contoh yang lain, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jelas kan?
Ya. Itu jelas, itu muhkamat. Ya, laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, deralah masing-masing mereka 100 kali dera. Jelas kan? Itu muhkamat. Jadi ayat muhkamat itu ayat yang mudah dimengerti adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum dalam Quran. Kalau bicara hukum, Allah pakai bahasa muhkamat, ayat yang muhkamat, yang gampang dimengerti Pak Agus. Clear, maksudnya jelas. Mencuri, potong. Berzina, rajam. Itu nggak usah pakai guru, kita ngerti itu maksudnya. Baca sendiri itu. Itu muhkamat. Lanjut ya, ayat 7 lagi, balik ke Ali Imran ayat 7. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat yang jelas yang mudah dimengerti, dan yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. Maksudnya apa mutasyabihat? Ada nggak catatan kaki? Ya, baca lagi. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Iya. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ayatnya satu, tapi bisa jadi maknanya banyak banget nih. Multitafsir lah. Multitafsir. Dan yang berhak menafsirkan hanya orang-orang yang benar-benar berilmu, yaitu para ulama di zaman Rasul. Kita nggak boleh karang-karang nih. Kita bolehnya menyandarkan saja. Oh, ini maksudnya begini nih, menurut gitu loh. Jelas ya? Nah, ketika bicara selain hukum, Allah terkadang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Contoh tadi, jika ada satu bacaan yang dengan kitab itu gunung akan berguncang, bumi akan berbelah, dan orang yang mati bisa bicara, maka Al-Quran itulah dia. Ini gue baca Quran gak ada gunung yang goyang-goyang, bumi gak ada yang berbelah, ya kan? Ini mutasyabihat berarti, gitu. Yang begini mutasyabihat. Contoh saja ya, contoh sederhana dalam penjelasan ayat ini. Umar bin Khattab itu dulunya terkenal orang yang hatinya keras, kejam ya, dan sebagainya. Bahkan ketika Ali baca Quran kan sempat ditempel sama Umar. Keras banget hati Umar. Tapi sekeras apapun hati seseorang atau manusia, kalau dia kena dengan ayat Allah dan klik, itu biar preman tidak nangis kok. Preman atau ketemu dengan ayat Allah dan klik, itu tunduk ya. Jadi yang semakin tunduk di sini, tunduk itu gambaran kekuatan atau kekerasan hati seseorang atau manusia. Sekeras apapun hati seorang laki-laki, kalau dia klik dengan ayat Quran, dia akan luluh. Suami gak pernah mau bantuin istrinya di rumah. Pokoknya nyuci bininya, nyuci piring bininya, nyapu bininya. Kita nih sebagai laki-laki cuma main laptop aja, main handphone aja. Bini kita udah kode-kode padahal nyuci dibantu-bantu. Kita gak ngerti juga tuh. Udah dibilang, Pak bantuin dong Pak, bantuin ibu dong. Nah itu kan tugas kamu. Contoh ya, pisah. Gak berubah tuh, udah nikah 20 tahun tetap aja gak mau bantuin istrinya. Keras hati. Begitu dengan ayat Allah mendapatkan penjelasan bahwa wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, perlakukanlah istrimu dengan cara yang terbaik. Dijabarin, itu besokannya pulang haji, bininya bingung di rumah. Ibu pun mencuci piring nih, cuci piring dulu akhirnya, cuci piring, terus sore-sore nyapu halaman. Ya, cuci pakai. Berubah sih. Kata lakinya, tadi di pengajian ada penjelasan bahwa seorang suami itu kenapa dikatakan suami, dikatakan memimpin oleh Allah karena dua hal. Kalau dua hal ini dia nggak lakukan, maka dia nggak pantas disebut seorang pemimpin. Gitu. Ini yang bikin bapak sekarang mau bantu kamu. Contoh kerasnya sifat kita itu kalau disentuh dengan Quran dan tersentuh itu pasti berubah. Ada nggak suami yang begitu? Yang nggak pernah bantuin dirinya? Ada. Tahu-tahu nggak bantuin pulang haji.
Gara-gara apa itu? Itu gara-gara tadi. Gara-gara bertemu dengan ayat Allah. Ayat itu membuat hatinya bergetar dan dia akhirnya berubah. Nah, dulu preman banget, sekarang jadi mabok. Bukan Pak Medi ya, bukan. Ngomongin Pak Medi ya. Emang bener. Dulunya preman, sekarang nggak bisa lihat jam 12 aja dari bawahnya. Iya, berubah. Kenapa? Sekeras apapun hati manusia digambarkan seperti gunung yang kokoh, itu akan bergetar kalau dia ketemu dengan ayat Allah dan dia klik dengan ayat tersebut. Yang kedua, kalau kita baca Quran, bumi bakal terbelah kata Allah. Kan kita bingung maksudnya apa nih bumi terbelah? Maksudnya setiap kita membaca Al-Quran, maka ayat-ayat atau isi dari ayat tersebut itu pasti akan membelah bumi menjadi dua, Pak Agus. Maksudnya sisi yang hak dan sisi yang batil, itu maksudnya. Jadi setiap kita membaca Quran, maka ayat yang kita baca itu akan membuat bumi ini terbelah menjadi dua, sisi yang batil dan sisi yang hak. Contoh, ayat bunyinya begini, ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman. Ini ngomongin sisi yang hak atau batil? Hak. Ya ayyuhal kafirun. Batil. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Batil. Gitu. Wahai orang yang bertakwa, jadilah engkau pemaaf. Hak batil itu? Hak. Udah gitu aja. Setiap ayat yang kita baca itu akan membelah bumi menjadi dua, sisi hak, sisi batil. Kita lagi ngomongin yang mana nih? Yang hak apa yang batil? Itulah Quran kata Allah. Jadi kalau kita baca Quran dengan sebenarnya, kita bisa ngebelah bumi, Pak. Ngebelah itu maksudnya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan ini belum titik. Orang yang mempelajari Al-Quran dengan benar, dia akan memiliki furqan, pembeda dalam dirinya. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, koma, dan dia memilih yang baik untuk dirinya. Itu baru dewasa. Jadi orang yang mempelajari Quran pasti akan dewasa. Maksud dewasa apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Koma artinya belum titik. Karena kalau cuma bedain mana baik mana buruk, bocah juga bisa. Ya kan? Bocah coba disuruh kasih es krim sama batu gitu. Kira-kira pilih mana? Dewasa tuh. Dewasa itu bisa bedain mana baik mana buruk, tapi dia milihnya yang baik, itu baru dewasa. Banyak orang berubah-ubahan tahu ini baik, ini buruk, tapi yang buruk yang dia kerjain. Banyak nggak? Banyak. Dewasa kan? Ini benar nih, ini salah. Dia kerjainnya yang salah. Ya bocah, bukan dewasa itu. Tua doang, tapi nggak dewasa. Gitu. Jadi bukan sekadar membedakan mana baik dan buruk, tapi dia memilih yang baik buat dirinya. Sholat sama nggak sholat, sholat subuh sama nggak sholat subuh, mana yang baik? Sholat subuh. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Udah tua tapi banyak. Dewasa nggak berarti? Enggak, tua doang. Kalau tua iya dia, udah ninggalin dunia hitam, udah putih semua. Kesabang putih jaga putih. Kita sholat subuh, tapi dia tahu sholat subuh itu wajib. Tapi dia nggak sekolah. Ya, lama tua doang. Busuk. Iya, tua. Busuk. Kalau tua dewasanya enggak. Kan banyak yang begitu. Jadi baca Quran kita bisa membelah. Oh, sholat ini baik, nggak sholat itu buruk. Gue sholat nah itu baca Quran begitu. Oh, jadi suami itu berarti harus bantuin istri ya Pak Indra ya. Kan ayatnya pemimpin Pak. Kan gitu ya. Ayatnya gitu kan Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat berapa tuh? Nisa. Ada berapa ya? Jangan kawinnya doang nih. Kawinnya doang. Baca surat undangan tahu deh bahwa ayat kawinan nih. Undangan. Coba lihat ya. Surat 4 An-Nisa ya. Ayat 34.
Jadi baca Quran itu harus sampai membuat kita jadi beda gitu loh. Harus bisa membuat bumi ini terbelah. Setelah bumi terbelah, kita lihat posisi kita di sisi yang hak apa batil nih ketika baca ayat ini gitu. Ya, ayo buka surat 4 ayat 34. Yang belum baca siapa? Tadi Pak Lutfi itu barusan. Ayo, siapa belum? Yang belum ya, yang belum. Ayo Pak Nasir, silakan Pak. Artinya Pak, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan yang suci, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, stop, sampai situ dulu. Ya, Al-Quran tadi di surat 3 ayat 7 itu adalah ayat yang Allah turunkan ya kepada kita. Di antaranya ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat, kan gitu. Yang di antara ayat-ayat mutasyabihat itu tadi sudah kita bahas tuh, bahwa kalau kita baca Quran, bumi bisa kebelah menjadi dua. Jadi kalau kita baca Quran, kita harus bisa nih memaknai ini ayat ini ngomongin tentang yang hak apa yang batil ya. Satu itu. Yang kedua, kita ada di mana nih? Begitu kita paham, oh ini bicara tentang yang hak, kita termasuk di dalamnya apa enggak? Kalau ternyata kita ada di sisi yang batil, pindah gitu. Kalau emang kita sudah benar, pertahankan, gitu maksudnya. Oke, sekarang kita baca nih ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Laki-laki itu adalah pelindung atau pemimpin bagi wanita. Allah yang bilang nih. Jadi kalau setelah kita menikah kemudian Pak Nasir jadi pemimpin dalam rumah tangga, itu bukan maunya Pak Nasir kan? Karena Allah yang menetapkan ini. Kita nggak pernah request, ya Allah, nanti kalau saya nikah saya pemimpinnya ya. Enggak, ini atas ketentuan Allah. Allah yang menentukan kita harus jadi pemimpin sebagai laki-laki dalam rumah tangga. Sayangnya nih, kebanyakan kaum Adam ketika berhadapan dan membaca ayat ini, dia langsung arogan. Gue pemimpin, gue pemimpin di sini, gitu. Itu yang dia kencengin Pak Nasir. Ya, tapi dia lupa kenapa Allah takdirkan kita yang laki-laki ini jadi pemimpin dalam rumah tangga. Di ayat ini disebutkan dua keterangannya, dua penjelasan kenapa Pak Agus ditunjuk jadi pemimpin, jadi nahkoda dalam rumah tangga dengan Bu Heni dan anak-anaknya. Pimpinannya dia, kata Allah. Kenapa? Lihat penyebabnya. Apa sebab kita dijadikan pemimpin dalam rumah tangga? Kata Allah, yang pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas wanita. Ya, kita ini ditunjuk sama Allah jadi pemimpin dalam rumah tangga karena menurut Allah kita punya kelebihan dibanding wanita atau istri. Di mana kelebihannya Pak Agus? Ayo, kumis sama jenggot. Bisa naik ke atas genteng. Kalau laki-laki bisa naik ke atas genteng, emang nggak ada perempuan kan? Mencari nafkah. Karena laki-laki mencari nafkah, emang perempuan gak ada yang cari nafkah? Banyak Dan bukan itu. Fisik lebih kuat. Fisik lebih kuat. Ada nggak perempuan yang bisa ada laki-laki? Ada. Pacok kalah gitu. Karena perempuan diciptakan dari bagian laki-laki. Karena perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga
bukan itu maksudnya jawabannya. Jadi Pak Herja itu soal musuhnya kan? Berarti Pak Eda turun di dua. Lu jangan ngomong lu. Oke ya. Kenapa sih Allah bilang kita punya kelebihan dibanding wanita? Di mana kelebihannya? Oh, lebih kuat. Enggak, perempuan banyak yang lebih kuat dari laki-laki. Karena suami bekerja, perempuan juga ada yang kerja. Karena ditakdirkan sebagai pemimpin. Gitu kan. Emang ditakdirin Kenapa? Kenapa? Karena tadi nih. Pertama, karena kata Allah laki-laki itu punya kelebihan dibanding perempuan. Di mana kelebihannya? Ini yang harus kita pahami. Supaya kita nggak arogan, supaya kita nggak belagu sama istri kita. Yang pertama, yang namanya laki-laki itu lebih stabil dalam emosi dirinya dibanding perempuan. Kenapa laki-laki lebih stabil? Karena yang namanya memimpin, ya, mimpin rumah tangga, mimpin tim sepak bola, mimpin apa saja, perlu nggak kestabilan emosi? Perlu. Pak Herja ditunjuk jadi ketua tim, ya, ketua tim kurban tahun ini misalnya. Pak Herja jadi ketua tim kurban, ya, panitia kurban, dia begitu pelaksanaan dia lagi nggak mood, dia nih, karena datang bulan. Kenapa mood aja dia? Saya lagi supirangan nih. Perempuan kalau lagi datang bulan, emosinya stabil nggak? Enggak stabil. Dan tiap bulan mereka kejadian nggak seperti itu? Bayangin ketika ada hal-hal yang urgen, yang harus diambil keputusan, sementara dia lagi nggak mood, dia lagi nggak stabil emosinya karena sedang datang bulan. Bahaya nggak keputusannya? Bahaya. Yang sebenarnya dibilang enggak karena kepepet, udah deh gue iya. Mama lagi nggak bisa mikir nih. Pernah nggak sih kadang istri emosinya nggak stabil? Kapan? Pada saat datang bulan. Kapan lagi? Pada saat dia lagi ngidam. Kalau sehari 9 bulan ngidam. Ini rumah tangga kan 9 bulan itu harus jalan terus. Kalau rumah tangga dipimpin sama seorang pemimpin yang nggak stabil emosinya, bahaya nggak Pak? Bahaya. Laki-laki itu nggak ada mensnya, makanya lebih stabil. Di situ kelebihannya tuh kata Allah. Jelas nggak? Perempuan ada ngidamnya, ada hamilnya, ada menyusuinya, ada menstruasinya. Itu momen-momen yang bikin wanita itu nggak bisa stabil dalam mengambil keputusan. Makanya Allah nggak tutup perempuan jadi pemimpin itu karena hal tersebut. Dan disitulah kelebihan laki-laki ketimbang perempuan. Kalau perempuan jadi pemimpin sebenarnya boleh atau bagaimana? Nanti Beda. Nanti beda ya. Ntar mau kita jawab. Ketahuan lo mau jawab. Nanti ada kotak beda ya Pak ya. Sampai sini paham sini ya. Iya. Jadi di situ kenapa Allah takdirkan kita menjadi pemimpin. Karena kita punya kestabilan emosi yang lebih stabil ketimbang wanita. Dan kestabilan emosi itu penting dalam mengambil keputusan-keputusan. Iya kan? Penting banget. Oke, yang kedua, kenapa kita dipilih menjadi pemimpin oleh Allah? Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dua sebab ini kenapa kita dijadikan pemimpin oleh Allah. Berarti kalau kita benar-benar ingin disebut seorang pemimpin dalam rumah tangga, kita harus punya kelebihan dibanding istri kita. Kan tadi laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Maka kalau istri kita itu sabar, seorang suami harus lebih sabar dari istrinya. Itu baru pemimpin. Jelas nih? Kalau istri kita ulet dalam mencari nafkah, maka seorang suami harus lebih ulet dari istrinya dalam mencari nafkah. Itu baru pemimpin. Jelas kan? Covid nih, suami dirumahin, bingung kan, gak kerja kan? Akhirnya istri bilang, Pak, udah Pak, saya jualan donat. Kreatif tuh bini ikut, jualan donat siang-siang. Malam ini jualan lagi apa?
Terus kalau begitu terus suaminya diem aja di rumah, ini gue kerjaan alhamdulillah. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu harus lebih ketimbang istrinya. Kalau istrinya kreatif, suami harus lebih kreatif. Kalau istrinya ulet, sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, suami harus lebih sungguh-sungguh daripada istrinya. Itu baru pemimpin. Kita kan cuma ngandelin ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa doang, kayak gue pemimpin nih. Iya, cuma lu tidur mulu. Masa gak nyari duit, kata bininya. Kalau seorang suami kalah dalam sisi itu, maka dia gak pantas menyandang gelar pemimpin. Sehingga ada nggak suami yang tidak dihormati oleh istrinya? Ada banyak. Banyak. Ada kan? Ada nggak suami yang nggak didengerin sama istrinya? Ada. Penyebabnya apa? Pasti tidak ada caranya. Salah satunya dia kalah dibanding istrinya. Kalah apa? Kalah capek dibanding istrinya. Istrinya lebih capek dibanding dia, gitu. Dalam mencari nafkah istrinya lebih ulet dibanding dia. Nah, kalau kita seperti itu, kita cuma punya status pemimpin doang. Tapi kita tidak dihargai sebagai seorang pemimpin. Jadi jatuhnya kepemimpinan kita sebagai seorang suami ketika kita kalah sama istri dari sisi kesabaran, keuletan dan sebagainya. Jadi jangan pemimpin nih. Iya, kalau pemimpin harus lebih, gitu loh. Karena kita pemimpin, kita harus lebih sabar, lebih ulet, lebih rajin. Itu baru pemimpin. Bayangin kalau suami seperti itu, kira-kira dihormati nggak sama istrinya? Aduh, dihormati banget sama istri. Kalau seorang suami lebih rajin, lebih ulet, lebih semangat, lebih sabar, lebih ikhlas, itu baru pemimpin. Itu yang dimaksud Allah di ayat ini. Jadi jangan kelihatan kita dengan ego pemimpin. Enggak, kita pemimpin. Lo harus lebih loh, gitu loh. Kita harus lebih gitu. Jelas ya? Yang kedua, karena kita memberi nafkah. Jadi yang namanya suami itu dikatakan pemimpin kalau dia menafkahi keluarganya. Ini nggak bicara besar kecil nih, ya. Yang jelas seorang suami dikatakan pemimpin ketika dia menafkahi keluarganya. Berapa banyak? Berapa besar? Nafkahnya? Tergantung kemampuan. Tergantung. Surat 65 apa tolak ya? Betul ya? Atolak ya? 65 ayat 7 Pak. Ya, atolak. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, kata Allah. Mimma, silakan dilihat ayat 65 ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Tolak ya. Atolak. Alak. Ya, yang belum baca. Tadi absen nggak apa-apa. Sudah semua. Dah. Belum. Bentar ya Pak. Maaf. Oh, kali belum. Ya, silakan yang ketemu baca. Yunfiq ya, artinya Pak? Adalah orang yang mempunyai keleluasan, adalah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah dari kemampuannya, dan orang yang terbatas sepertinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang dan sesuatu, maka yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan Ya. Jadi kita sebagai seorang suami itu disebut pemimpin oleh Allah karena dua hal. Yang pertama karena kita diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya? Stabilitas dari emosional kita. Karena kita nggak ngalamin yang namanya menstruasi, hamil, ngidam, melahirkan, menyusui.
Kita nggak ngalamin itu, makanya kita bisa berpikir lebih stabil, lebih jernih. Jelas ya? Yang kedua, dikatakan seorang pemimpin apabila suami memberi nafkah. Berapa besar nafkahnya Pak Indra? Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi berapa besar? Tergantung. Kalau gaji kita besar, gaji kita gede, kasih yang gede ke keluarga kita. Tapi ada nggak suami yang udah bekerja keras tapi gajinya memang kecil? Ada banyak. Kalau gajinya kecil, perlu nggak kasih ke istri sama anak? Tetap perlu. Tetap. Wa mangkudiru alaihi rizquhu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, falyunfiq. Tetap dia mesti menafkahi. Jadi jangan ada bahasa ketika istri kita gajinya lebih gede, misalnya ada kan suami istri kerja nih, istri kita gajinya 5 juta, kita cuma 2 juta atau 1 juta. Jangan ada bahasa, nggak enak ngasih bini gue, gedean dia gajinya. Wah, justru itu yang membuat kita kehilangan power sebagai seorang pemimpin. Berapapun besar penghasilan kita, nafkahi keluarga kita menurut kemampuan kita. Wa maqdiru alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa Allah sempitkan rezekinya, tetap dia mesti menafkahi keluarganya. Lima atahullahu alaihi. Jadi apa yang Allah berikan kepadanya. Allah gak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Berat gak kalau suami gajinya lebih kecil dibanding istri? Secara mental berat kan? Udah berat terus gak mau menafkahi karena merasa lebih kecil. Oh, gak selesai-selesai itu permasalahan. Tapi walaupun sedikit kalau kita kasih, ya dengan bahasa yang baik tentunya ya, Bu, mohon maaf, baru ini yang bisa ayah kasih buat ibu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau seorang suami terus menafkahi keluarganya walaupun dengan angka yang minim, justru itu yang akan mendatangkan kelapangan setelah kita bersusah-susah dulu. Sayangnya banyak laki-laki yang akhirnya berpikir ya udah nggak usah ngasih dengan dia juga gaji dia. Ini yang membuat nggak datangnya kelapangan, jadinya sempit terus. Jelas kan? Nah, jadi itu. Kalau kita dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, maka beraktinglah sebagai seorang pemimpin. Harus lebih dari diri kita, lebih capek, lebih rajin, lebih sabar dan sebagainya. Kalau dalam kenyataannya, ini kita baca di ayat nih, ya kan? Kita lihat nih, kalau kita baca ayat harus kebelah tuh bumi. Kita belah di bumi sekarang. Ini gue udah jadi pemimpin yang lebih kayak dibandingin istri. Kita pikirin begitu. Kalau ternyata bini kita lebih capek, bini kita lebih sibuk, bini kita lebih ulet dan sebagainya, berarti kita ada di dunia yang hak apa yang batil. Kita batil. Pantas bini kita gak terlalu respect sama kita. Indah deh, gitu loh. Kalau kita baca Quran, bumi terbelah dua tuh, hak dan batil. Kalau ternyata kita ada di posisi yang batil, pindah. Kalau ternyata selama ini kita malas, rajinlah jadi suami. Gak pernah bantu cuci piring, mulai hari ini bantuin cuci piring. Gak pernah nyapu depan, mulai besok, mulai hari ini nyapuin tuh halaman. Itu kalau istri melihat kita seperti itu, Pak, kira-kira wajar gak kalau istri kita kemudian berubah menjadi lebih respect? Ini baru suami, ini baru pemimpin. Masuk semua kok. Kok mau betul? Masuk semua itu. Kata kok gitu udah cuci piring. Jadi dulu pulang kan kayak cuci. Gitu. Ya. Jadi kalau ada suami yang kurang dihormati oleh istrinya, coba cek 2 hal ini. Jangan-jangan kita sebagai suami kurang capek, lebih capek istri kita. Jangan-jangan kita kurang ulet, istri kita lebih ulet. Jangan-jangan kita kurang sabar, istri kita jauh lebih sabar. Gitu. Gitu cara baca Quran, belah buminya. Kita ada di mana? Kalau kita ada di bumi yang hak, pertahankan, tingkatkan. Kalau kita ada di yang batil, berbenah. Asik gak kalau baca Quran gitu?
ini baru dewasa, ini baru membaca Quran itu. Jadi kita harus kenal Quran seperti itu. Baca Quran harus bisa di mana kita, di mana nih, di posisi mana kita, di hak atau batil. Jelas ya? Yang ketiga, ayat kita lihat. Dengan Quran, orang yang sudah mati bisa bicara. Ini mutasabiyat lagi Pak Agus. Multi tafsir ini. Yang dimaksud mati di sini bukan orang yang mati fisiknya, Pak. Mati hati. Tapi orang yang mati hatinya. Orang yang hatinya udah mati, yang gak peduli dengan Quran, yang gak peduli dengan sabar dan sebagainya, itu kalau dia tersentuh dengan Quran, itu dia akan jadi orang yang sabar dan akan sangat care dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Dulu melihat anaknya gak baca Quran seharian, anteng aja, gak ada perasaan dosa, gak ada beban sama sekali. Begitu udah paham kajian, itu ngelihat anak belum baca Quran, dia gelisah tuh. Nah, baca Quran mana? Saya tadi. Padahal 20 tahun gak pernah ngomong begitu, udah mati tuh hatinya tuh. Begitu tahu ternyata baca Quran tuh harus setiap hari, akhirnya mulai hari itu dia ngomong tuh, baca itu baca Quran. Yang tadinya mati akhirnya bisa. Ada nggak seorang ayah yang biasa-biasa aja ketika melihat istri dan anaknya nggak baca Quran? Ada nggak Pak? Banyak. Banyak yang kayaknya. Jangankan sehari, seminggu nggak baca Quran biasa aja tuh, anteng aja deh. Kenapa? Karena dia baca Qurannya nggak pakai metode ini, dia nggak belah tuh buminya. Iya. Perlu nggak baca Quran Pak? Perlu. Hari apa harus kita baca Quran? Tiap hari. Bukan pas hari ulang tahun doang. Senin saya bacanya gitu. Baca Qurannya tiap hari. Kenapa harus tiap hari baca Quran? Ya. Kenapa perlu tiap hari Pak? Kenapa nggak seminggu 2 kali aja? Buat supaya melihat sisi buruk dan baiknya. Supaya ngelihat sisi buruk dan baiknya. Oke. Buka surat 7 ayat 179. Ini udah jelas ini ya. Ya. Pak. Ini udah jelas ya. Udah. Contoh aja, contoh buka sabihan. Ayat berapa? Sekarang buka surat 7 ayat 179. 7 179. Ya, yang belum baca silahkan baca. Baca. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam maka kasira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahu nabiha walahum ayunun la yubsiru biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul
Ghafilun. Ya, makasih. Allah. Ya. Ya, kenapa kita perlu baca Quran tiap hari? Oke, ini dalilnya. Allah berfirman, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Kalau kita nggak baca artinya ngerti nggak? Ngerti kalau kita baca artinya. Supaya jadi petunjuk kita baca artinya. Kata Allah, ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi jahanam presiden. Jahanam ini Allah set up untuk diisi apa siapa? Jin dan Jin manusia. dan manusia. Kita yang mana Pak ya? Manusia. Kita yang jin apa yang manusia? Manusia. Manusia. Oke. Karena kita manusia, berarti kita berpotensi nggak untuk jadi calon penghuni jahanam? Iya. Kita berpotensi. Pertanyaannya, siapa di antara bapak-bapak yang ada rencana mau tinggal di situ? Enggak. Nggak ada planning gitu. Enggak ada. Nggak ada. Oke, ya kan? Sepakat semuanya nggak ada. Yang bilang nggak ada apa ini? Mulut kita yang bilang nggak mau. Siapa yang ada planning ke situ? Nggak ada. Mulut yang ngomong. Kadang-kadang mulut nggak sinkron Pak. Sama anggota badan yang lain. Mulut bilang enggak, tapi kelakuan kita kayak orang yang kebelet banget pengen masuk neraka. Kelakuannya. Maksudnya gimana sih? Lanjutin. Karena manusia itu berpotensi jadi calon penghuni neraka jahanam, tapi kan nggak semua manusia kok yang akan dimasukin neraka, betul nggak? Iya. Untuk masuk neraka nggak gampang loh Pak Randy. Masuk neraka itu ada syaratnya. Syaratnya ada 4 menurut ayat ini. Yang pertama, dia harus dari golongan jin atau golongan manusia. Berarti syarat pertama terpenuhi nggak? Buat kita terpenuhi ya, karena kita dari manusia. Syarat yang kedua, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang itu harus punya hati kata Allah. Di sini ada nggak yang lahir tanpa hati ada? Nggak ada. Berarti ada hatinya semua. Orang itu punya hati, tapi hatinya orang dipakai buat mahamin Quran kata Allah. Hatinya ada, tapi hatinya nggak dipakai buat mahamin Quran Pak Agus. Kita punya hati kan semuanya kan? Pertanyaannya, udah pada paham Quran belum? Quran ada berapa ayat? Ribuan gitu lagi jawabnya. Berapa ayat? 6.000. Bukan di Kenambang nih. 6.000 lebih Pak. Yang bungkus dah bungkus. sudah lepas. Yang bikin kita dijeblosin ke jahanam kata Allah, kita dikasih hati, tapi hati kita nggak kita pakai buat memahami Quran. Quran itu ada 6.236 ayatnya. Gini, umur kita berapa sekarang? Hari ini umur kita berapa? Bocah. Ya 50-an dah rata-rata. Oh, 50-an dah. Iya, Kau berapa kau? 62. 62. Oh. Banyak tuh udah. Udah menang. Udah. Setahun lagi. Setahun lagi tunah. Bonus. Udah dapat bonus kau. Apa lagi pengajian gini lagi. Saya gaya 61. Ya. Ini kan umur kita udah gak ada yang balita nih, ya. Mungkin udah hampir udah lolita nih, lolos 50 semuanya. Oke, gini. Jumlah ayat Quran ada 6.236. Umur kita udah bocah. Kita korting ya, ini 17 Agustus kita kasih korting. Bonus hari merdeka. Umur bapak semua kita potong jadi 17 tahun semuanya. Oke ya, mudah lagi nih Pak kita. 17 tahun. Andai kata setiap satu hari umur kita pakai untuk memahami satu aja ayat Allah,
Jadi sehari kasih hidup dipakai buat pahami satu ayat. Misalnya hari ini kita hidup, kita pahami surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sehari cuma belajar itu doang. Kalau sehari satu ayat, berarti setahun 365. ada berapa ayat? 365. Harusnya di kepala kita udah ada 365 pemahaman ayat. Oke. Kalau 17 tahun Kali 17. berapa? 6205. Coba cek itu berapa aja? Iya. Kalau 17 tahun berapa? Sedikit 17 banget. kali 365 hari sama Ya, dengan 6.205 ya. Oh, bener kan? Tinggal 21 hari. Oke. Kita kasih bonus deh. Ini kan tanggal 17 Agustus, bonus kemerdekaan jadi 17 tahun umurnya. Karena di bulan Muharram kita bonusin lagi 30 hari. Jadi 17 tahun 30 hari umur kita hari ini. Oke, karena ada tambahan 30 hari, berarti harusnya ada tambahan berapa ayat lagi? 30 ayat. Iya. Iya kan? 17 30. 30 ayat. 31. Jadi berapa? 6 2 3 5. Harusnya kalau setiap hari kita pakai buat memahami satu aja ayat Allah, per hari ini udah ada 6.235 ayat yang kita pahami dari Quran. Acak satu doang tinggal. Kurang satu ayat lagi hatam nih. Dapat tuh 65 ayat 7, 71 79, 20 ayat 2. Hatam harusnya. Umur 34 udah 2 kali khatam Hatam harusnya. Iya kan? Kalau umur 60 berapa? Pertanyaannya, sekarang udah beribu ayat di kepala kita yang kita paham. Ayat 3.000. Belum. 3.000. Juz 30. Harusnya udah hatam nih. Baru 3. Berarti selama ini kita pakai nggak hati kita buat pahamin ayat Quran? Enggak. Enggak. Berarti syarat untuk masuk neraka contohnya nggak? 2 udah penuhi. Syaratnya 4. Yang 2 udah kecontreng. Checklist. Oke, aman. Tinggal 2 lagi, Pak. Hati-hati. Udah 2 lagi. Apa syarat yang berikutnya? Walahum a'yunul, mereka dikasih mata, kata Allah, kasih penglihatan, la yubsiruna biha, nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda kekuasaan Allah itu dijelaskan dalam Quran. Artinya matanya nggak dipakai buat baca Quran toh, dipakainya buat baca WA. Ini masa lambe turah selesai. Kalau disuruh ceritain kisah tentang pembunuhan Brigadir J dan Brigadir M, lancar. Lancar. Oh nggak gitu, ditembaknya begini nih. Tapi kata bininya begini. Apa itu? Begitu disuruh jabarin, coba jabarin surat Al-Fatihah ayat 2. Oh iya, serem pun tak kalau tanya. Kita disuruh baca Quran, yang kita baca selain Quran. Berarti mata kita dipakai nggak buat baca Quran? Nggak lagi. 3 udah checklist. Yang keempat, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, dikasih kuping, tapi nggak dipakai buat dengerin ayat-ayat Allah, sehingga mereka nggak ngerti Al-Quran. Saya baca ayat, ya, saya baca ayat sepotong, nanti Pak Toto mana Pak Toto? Pak Toto tolong sambungin Pak Toto ya. Saya baca sepotong ayat aja. Wasyari'u ila maghfiratin. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbika. Jelas ya? Oke, sama nih. Kenapa Allah menggunakan kata utlu? Karena makna utlu itu bukan sekedar membaca, tapi membaca sampai kamu manggut. Baca sampai kamu baca sampai kita ngerti, itu utlu namanya. Perhatikan ya, sebelum perintah mendirikan sholat, Allah perintahkan kita membaca Quran dan perintahnya utlu, bukan ikro. Berarti bacanya sekedar baca atau baca sampai manggut-manggut? Sampai kita ngerti, sampai dapat ilmu. Jelas? Kalau udah baca Quran sampai kita ngerti, wa'aqimi sholat, baru dirikan sholat kata Allah.
Kenapa? Karena dalam sholat kita membaca Quran nggak? Iya. Ada nggak baca Quran? Ada. Kalau kita sebelum sholat sudah membaca Quran dengan metode utlu, baca sampai ngerti, maka logikanya pada saat kita mendirikan sholat kita ngerti nggak yang kita ucapin? Harus ngerti. Kita jadi ngerti. Gitu. Nah, sholat yang diucapkan dengan pemahaman apa yang kita baca kita ngerti. Itulah sholat yang inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru bisa mencegah orang yang dimaksudkan tadi dari perbuatan keji dan munkar. Coba lihat faktanya, banyak nggak orang yang sholat tapi melakukan kekejian dan kemungkaran? Betul, masih banyak. Banyak. Kenapa? Karena Dia nggak butuh. tidak ngerti. Dia cuma ikrar. Dia nggak ngerti yang dia baca. Kita sering mikir, iya, gue sholat tapi kenapa gue masih begini ya? Gue sholat pasti suka ngibulin istri. Kita sholat tapi masih suka curang pada saat berbisnis misalnya. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya, kalau didahului dengan utlu. Gitu. Jelas Pak Benny? Jadi beda nggak perintah membaca Quran dengan perintah mendirikan sholat? Beda. Berarti kita nggak bisa mengandalkan sholat untuk menggantikan bacaan Quran kita. Jelas ya? Iya, iya. Oke, clear. Lanjut. Jadi ini tadi bagi sini ini syarat untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ya kan? Dan syarat ini terpenuhi oleh